ini kan masih suasana Idul Fitri ya. Ya. Suasana silaturahmi Idul Fitri. Oh, Ini mencekam cuy. Mencekam. Investasi bodong. udah lah itu. Nah, maksudnya investasi di bawah. Udah. Nah, bukan. Ini fenomena setiap tahun yang terjadi. Misteri. Oh iya, investasi bodong. Terkait lebaran. Dia orang ini, gue menarik dia orang. Kalau kita udah Iya. ortu ya kan, Iya. sebagai Nggak dapet lagi, bro. Ya, setidaknya kita mengenang masa lalu lah. ya, Mengenang masa lalu lah. Bahwa setiap lebaran itu kita dapat THR atau bahasa kita dulu tuh persen. Angpau kalau Angpau lah. Imleknya ya. Umumnya lah, angpau. Itu kemana duitnya? Kemana? Ya jadi sayuran yang mau makan nih. Itulah. Karena begini, ada kata-kata mistik yang sering terdengar. Habis hari raya. Sini duitnya mama Biar yang mamanya simpen aja. simpan nanti kamu habis. Dan nyatanya itu duit nggak pulang lagi ke kita. Itu makanya dibilang investasi bodong. Nanti kalau nanya-nanya kan udah dibeliin ini untuk kamu. Iya. Cacat. Lah itu baju baru atau ya? Iya, bener. Aduh, Sepatu baru, itu buku sekolah belinya dari mana emangnya? sama nyokap gue yang umur 62 tahun. Tapi fenomena ini terjadi sejak dulu. Yes. turun-temurun berarti ya. Kayak nyokap juga sama kakek nenek kita dulu digituin. Bukan. Kayaknya kalau laki cenderung enggak ya. Ibu ya cenderung ya. Ya, kalau bapak sih kayaknya enggak ya. Walaupun mungkin ada. Dan udah Turun-temurun. Saya tahu. Disitulah awal mulanya anak-anak tahu betapa kejamnya dunia ini. Investasi bodong pertama. Orang rumah gitu nggak? Enggak sih. Coy. Karena gue mikir. Bro Yosa gimana? Orang rumahnya? bini gue sih kayaknya kalau gua berarti enggak ya. Jadi Ini pengamanan kayaknya. gini. Jadi aman. Daripada pulang dimarahin. Ini gue juga lagi gitu deh. Iya. Ini lu mah. Alhamdulillah. Belum ada. Tarik boleh Boleh. Kontak Jomblo-jomblo ini ya. butuh mereka berbaik dan nggak siap pacaran. Pengen pelaminan. Iya. Taruh. Balik lagi ke tadi. Kalau bini gua enggak. Jadi memang apa yang didapat sama anak gua itu dicatat. Gua mau budayain seperti itu. Dicatat gimana tuh Di maksudnya? HP. Anak gua main HP itu. Dari om ini ngasih segini, tante ini ngasih segini. Bukan totalnya aja langsung. Misalkan 2022 dapat 5 juta umpamanya. nah dia mau jajan atau mau apa atau mau beli barang Pengelolaannya dari uang itu. dari uang itu. Oh, Kita saldo. keluar nih, kita hari ini mau ke mall. Ya kalau ini investasi beneran berarti. Kakak yang bayar makannya, adik yang bayar playlandnya. Itu Ya. sudah selesai ke rumah nih. Habisnya segini. Oke, potong sekian. Berarti saldo kakak tinggal sekian ya. Kenapa lu kepikiran sampai sedetail itu? Apa yang mendasari itu apa? Gitu. Gue sebetulnya mau mengedukasi anak gua kesadaran ekonomi sejak dini. Oh ya bagus. Pas masalah apa gue pengen anak gua itu mencatat setiap transaksi. Sedetail mungkin. Kecil. Budaya ini seperti itu. Gitu. Jadi, Jangan habis gajian tiba-tiba ngelamun uang kemana gitu. Lewat doang. terus kasih istrinya tiba-tiba, baru sampai sih, mana aja. Jangan sampai begitu. Kalau ada pembukaan yang jelas kan. Betul, semua dicatat. Jadi uangnya ada berapa? Itu juga untuk mencegah perselisihan antara anak gua dan emaknya. Nih gua, kalau misalnya ribut-ribut, Aduh. nangis-nangis, gak bisa. Dia nangis-nangis, ngerengek-rengek. Catat. Kamu kan kemarin beli ini gitu ya. Nah, ya kan kemarin jajan makan gitu kan. Saya potong semuanya tuh tinggal sekian. Dia mikir, gua nggak boleh boros lagi. Jadi pengen beli yang fungsional aja. Gitu. Itu berlaku yang gede. Yang kecil. Kita yang ngobrol alam ya. Nanti nunggu waktunya. Nunggu waktunya kalau dia udah mulai belajar.
investasi yang rumahnya bapaknya tutup mata gitu. Kalau Bro Jose gimana? Gue ada perbedaan dengan Bro Yuza Gimana tuh? caranya. Ya tetap sih sama sih ke pengelolaan ya. Maksud gue gini, gue perhatiin ada orang-orang yang anaknya dapat uang THR itu ya dibiarin aja, mau buat apa ya itu uang dia gitu kan. Dia mau beli apa? Ada yang begitu. Ada juga yang itu tadi investasi bodong ada. Tapi kalau gua lebih cenderung kontrol gitu loh. Bukan berarti lu punya duit terus lu bisa beli apapun yang lu mau. Bukan. Tapi Bentar, duitnya yang megang siapa? dia Oh, anaknya. tetap anak gua yang pegang. Tetap anak gua yang pegang. Kalau gua Kayak hari ini gua tadi kan sempat ke Puspin hari ini gua tadi sekitar jam 10 jam 11 tuh gua ajak anak-anak, kamu orang yang pada punya duit, ada kebutuhan apa yang terkait sekolah kamu belanjain sekarang, mumpung kamu ada duit. Ya, udah gitu mereka belanja dan mereka belanja pun karena itu ngerasa mereka uang dia, mereka nggak jor-joran, mereka pilih barang-barang terpenting yang mereka utamakan. Ya, kalau bisa masih ada sisa gitu kan untuk pegangan dia. Jadi bukan uang emak bapaknya ya? Bukan. Jadi apa namanya? Akhirnya gua sama bini sebagai orang tua itu ya memang nggak ngambil hak mereka ya, itu memang hak mereka. Cuman daripada dipergunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, jajan lah, beli mainan lah, kita bantu mengarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu kalau gua sih. Ya apa sisi positifnya untuk gua ya meringankan kita juga kan, kita jadi nggak beli buku karena anak-anak sudah beli buku pakai uang sendiri gitu apa segala macamnya. Ada sisi positifnya juga untuk orang tua gitu loh. Itu dari tahun ke tahun gitu. Dari tahun ke tahun. tapi sebelumnya main bodong. Enggak, memang begitu. Dari kecil Memang ya? begitu dari kecilnya. Ya kalau mereka masih nggak ngerti sih memang jadi hak istri ya. Ya itu memang udah ini sih udah. Namanya anak-anak belum tahu kan, belum paham. Belum masih investasi tengkul ya, belum kayak bodong. Belum sampai bodong. Kalau gimana? Uang yang basah itu. Ribuan. Investasi bodong juga ya. Udah nggak dapet loh, udah umur segini. Karena gue mikir gini ya, Masih gue Masih? 20.000 dari tahun. cair. Ini datang Beli bakso. Makan ya? Beli bakso sama ayam. salaman. Dikasih apa sih? Angpau. Bukan coklat apa sih yang banyak di Oh, yang nggak usah sebut merek lah. Terus diselipin duit 20.000 itu. Pulang dulu ya. Ini om. Coklat ini ya. Oh iya makasih. RG dia 20.000. Alhamdulillah. Di dalam selipan ya. Buat beli uduk. Apa ditempel di luar? Ada kayak Kan ada pita biasanya. Oh iya. Kemasannya begitu. Ada ucapan. nggak ada ucap-ucapan. Nggak ada. Oh, jadi coklat. Iya, ditanya. Digulungin duit gitu atau dilipatin duit, diikat. Oh, bukan di dalam coklat. Misalkan Berani. Jadi si coklat itu pengganti angpau lah gitu boleh dikatakan. Dia dengan cara dia sendiri gitu, dengan cara ngasih coklat ada duitnya gitu, pengganti angpau. Ya karena menurut gue gini ya bukan berarti terus ada kekecewaan yang mendarah daging dari kecil ke orang tua gue, bukan ke situ arahnya. Cuman gue ngerasa ya memang ya sudahlah yang kita zaman-zaman nggak akan pernah kayaknya sih menurut gue seorang anak perhitungan ke orang tua sama seperti orang tua nggak pernah perhitungan ke anak. Yang udah terjadi ya sudah. Cuman menurut gue tradisi ini harus diputus gitu loh. Iya. Kasian anak-anak yang masih kecil-kecil itu harus dibawa itu. tapi memang zaman nggak semudah sekarang. Betul banget. Uang mau beli apa-apa juga. Betul. Juga zaman dulu anaknya banyak. Kalau dia nggak ngelola kayak gitu, ya bakal banyak utang mana-mana. Betul. Memang kita harus tahu juga di sejarahnya seperti apa gitu. Kenapa berlakunya investasi bodong itu memang di zaman itu nggak mudah. Dan gue juga paham kenapa itu jadi investasi bodong cuy. Setelah gue jadi orang tua. Kenapa coba? Kenapa? Anak-anak banyak duit di hari lebaran. Pasti. Sebesar itulah orang tuanya kehilangan duit. Oh Beda-beda tipis lah gitu. Masih juga. Antara untung ruginya itu beda tipis lah gitu. Anak-anak dapat duit sekian, orang tuanya pun keluar duit sekian itulah. Kalau gue nggak kuat. Kita iya ya, kita datang ke rumah orang, anak kita 3 ya. Iya. Kita ngasih ke Jadi sebenarnya anaknya 5. Nah, Iya. Lebih 2 nih. jadi sebenarnya Kayak gitu loh ya. Iya ya. Iya.
Jadi sebenarnya itu cuman kas yang dipindahkan dari orang tua ke anak dengan melalui perputaran-perputarannya. Tapi masuk akal. Iya, beberapa sumur. Masih berenang ya? Iya, iya. Anak kita 2. Kita datang dengan orang anaknya 3. Ya kan misalnya kita kasih amplop 20. 5.000 deh, 5.000 aja yang kecilnya deh. ya 5.000. Anak tetangga sama beda. Yang tetangga ngasihnya 2.000. Tekor ya. Kita kasih 3 orang. Sama-sama ngasih 5.000 aja udah tekor, coy. Iya. Kita udah Tekor 1. Wah, rugi 1 gua. ya kan gue cuma ngurusin dia. Kira gua untung 1 kata gue. Berarti yang Berdua ini ngalamin hal serupa nggak? Makanya Iya, tapi nggak segitunya. Ya ngalamin. itu kan gitu. Banyak orang punya rezeki. Banyak semakin banyak tidak dapat duit kan. ini nih, muncul nih filosofi itu karena terjadi Kecurangan. Banyak anak punya rezeki itu ya. angpau yang masuk ini. Iya. Anaknya 8 diajak semua terus tetap kuy. Bingung ngasihnya. Sampai gua 10 di pasar ada banyak anak, banyak rezeki. Iya. Oh, angpau yang Oh, pantas istilah itu berkembang ya. udah mungkin sejak. Bukan. ngomong gitu jadi tua banget gue. Tapi lu bener ya, kepikiran ya. Iya. Nah itu makanya tadi Budi nanya ngalamin gak? Gua jawab ngalamin. Tapi kita nggak berpikir sejauh itu. Yang ada dalam pikiran gue cuman begini. Uang yang anak dapat waktu hari raya itu sebenarnya perpindahan uang orang tua. Pindah kas doang loh. Dengan Iya, cara benar. perputaran doang. Sebenarnya itu uang orang tua. Iya benar. Cuman pindah tangan ke tangan anak Iya. gitu loh. Dengan cara perputaran itu tadi. Pertukaran lah boleh dikatakannya. Jadi makanya kenapa ketika hari raya udah beres, ibu-ibu nih ngerasa ini uang gua. Wah, sini Ya, lah diputar-putar pulangin. doang gitu. Makanya udah sini titip aja ke mama gitu. Bahasanya titip, padahal diambil. Ya mungkin itu yang terjadi. Analisa gue sih ke situ. Harusnya dia berpikir, udahlah gue saatnya ngasih anak gue gede. Bisa juga kan? Bisa juga, bisa. Tetap itu kan karena uang gue yang muter gitu kan. Tapi memang itu saat Aksi anak. ngasih anak gue yang gede gitu. Iya benar, bisa juga begitu. Lah kayak kita sekarang kan akhirnya ya ikhlas, ridho, ya sudah belanjain untuk keperluan kamu gitu kan. Nggak kita minta balik. Cuman mungkin yang terjadi di waktu itu mungkin ya, kurang lebihnya begitu. Lah itu uang-uang gue juga gitu, cuma muter-muter Pengertian. doang. Nah, Gitu. Wah, anak gue dapet duit gope. Gua tekor 700. Ya udah yang gopein aja balikin terutupin. Yang penting pulang. Bisa jadi kan? Gitu. Atau gua waduh 400.000, anak gua dapat 600. Udah titip mama aja sini ya gitu. Ganti yang 400 itu kan. Ya 4 tahun kan. Makanya gua bilang tradisi ini harus diputus gitu loh. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita masing-masing. Tadi Bro Yuza begitu caranya. Cara gue ya begitu. Ya artinya semoga ke depan apa ya? Secara nggak langsung kita ngajarin anak-anak itu mental berbohong. Secara nggak langsung loh dengan cara itu gitu. Dan anak-anak itu makin kesini makin pinter cuy. Kita mah dulu sini titip mama, titip iya aja udah. percaya aja ya. Kalau anak-anak sekarang mau mendingan gua beli skin, mendingan gua top up FF Ya. gitu. Pas gue udah jadi Tapi kalau gua kecil kayak gitu. Gua kecil itu ya dapat duit nih. Betul nggak? Kira agak banyak. Udah gua bisa duluan separoh. Iya serius. Oh, Emang licik ini Gua orang. bisa separoh. Jadi ketika dirampas, lu pasti punya. Gitu pulang gua pasang muka kasih tinggal. dikit Berapa? dapatnya. Kamu dapet THR. Kayak gitu caranya. Mana dapat THR kamu? Cuma sedikit. Cuma lihat. Setoran, jadi ingat setoran. pulung apa Titipin aja ke. anda yang keliling itu Iya. Mami, Titipin aja kemana ya? Kan cuma sedikit sih udah. Ya udah nih untuk kamu. sedikitnya berapa? Padahal pas dikasih itu duit gua lebih banyak daripada yang diambil. Ya, sedikitnya berapa? Sedikitnya. Dan kira-kira waktu itu berapa pendapatan? Gocap 100.000. Nah, Saudara gua banyak sih itu kan. Soalnya masih inilah namanya kecil ya. Kadang-kadang dapet bisa gope. Wih, oh, zaman dulu banyak. banyak lah itu. Jadi buku saya separuh ya. Separuhnya bu. Ini Itu kalau nggak salah sekitar tahun 70-an kan? Banyak itu. Iya. Dapat emas berapa gram itu? 65. zaman itu kan nominal tinggi itu 10.000 zaman itu Gocap dong. karena zaman dia kecil 10.000 Karena saudara-saudara. Pak Harto loh, gocap dong. ya pasaran ya Oh, gua kirain nominal tertinggi rupiah. kalau tertinggal rupiah ya Iya, itu kan pasaran ya iya, 10.000 itu udah paling tinggi. tertinggi itu di pasaran Karena kan kadang 2.000, 1.000 gitu kan. Ya, sampai ngumpulin 50.000
keluarga lu besar banget kan? 500.000. Pernah tuh, gua kan bener THR 1.000. Aduh, ngerasain gua zaman itu. Yang burung 1.000 itu. Pernah gua. Monyet yang hijau gope. Gopean 2, gua monyet gambar kijang apa gambar monyet, monyet gambar kijang lagi. Duit gambar kijang apa duit gambar monyet gitu gua lupa. Gope 2, 1.000 masukin ke amplop. Pernah gua ngerasain. Gua nggak pernah kalau Wih, iya, dia tajir ribu aja berarti termasuk dia. gede loh. Keluarga tajir dia. Sultan ya masanya ya. Guys ya. aja nggak tajir. Guys, Gua baru mau promoin lo bangsa. guys, Lo tahun malah depan lebaran silakan ke rumah ngerjain diri. Rupa ya. Keluarga gua tajir. Mau udah lihat. Iya. Ya, Acting aja, acting aja. Iya, orang mau gua baru mau promoin lo nih. Jomblo tajir gue kayak gitu tadi. Jadi tahun depan kalau mau lebaran dapat THR silakan datang ke rumah Bro Uka. Oh iya. Lu buat Dia Wah, ya, kalau ceritain tadi berdua. berapa paling banyak dapat kira-kira? Aduh. Ingat nggak? Lupa ya. Tapi puasa lu diupahin nggak? Enggak sih. Lu? Iya, kalau gua Enggak sih. ini. Gua puasa diupahin gua. Paling di Kamu paling di masanya full. Iya, begitu. Itu bahasanya. Iya. Diupahin. Kalau kamu nggak full, Iya. dapetnya cuma separoh gitu umpamanya. Kalau kamu full, mama kasih duit 10.000. enggak, kalau gua dijanjiinnya kalau penuh dibeliin baju baru buat lebaran gitu Mantap. aja. Kalau itu mah gua udah pasti dapet. Berarti kastanya lebih tinggian gua. Sahabat ya. Sombong amat. Enggak, itu guyon. Ya, jadi gitu. Dapatnya gua waktu itu yang gua ingat 10.000 coy. Puasa penuh. Lu inget nggak dapat berapa? Lebih ya. Oh, berarti dia kasarnya di atas gua. Gua 10.000. Kenapa gua ingat? Uang pecahan 100 satu gepok, 100 perak merah. Yang lembaran kertas ya. Nggak Iya. harus ya. Perahu pinisi, iya. Perahu pinisi gitu Perahu terakhir. pinisi. Iya. Terakhir pinisi. Itu 100 lembar satu gepok. 100 100 rupiah, 100 lembar kan 10.000 kan. Nah itu gue dapat satu gepok. Belanja pistol-pistolan Tamiya itu mungkin kurang lebih sekitar 2.500 per item ya. Sekitaran itu harganya. Pistolan, apa, Tamiya. pistolannya meledak itu apa yang pakai peluru bulat Apapun, itu? apapun segitu kurang lebih harganya. Zaman itu 2.500 per piece ya, per piece barang itu kurang lebihnya seharga itu. Jadi gua dapat duit 10.000 itu biasanya gua beli es krim itu barang mewah tuh. Ya, Es krim Walls itu Mahal barang mewah itu zaman dulu. Beli Coca-Cola juga barang mewah tuh. Ah, Zaman dulu ya, zaman gua kecil ya. Terus Tamiya atau pistolan sisanya gua simpan. Itu tuh yang wajib tuh. Enak ya. Wah, dapat duit THR belinya es krim. Gua mau belinya es balok, nyot es balok. Dari gede. pantas segede Sekamnya lu punya nggak? Sekamnya lu punya nggak? Murah meriah kan? Awet. Biasanya kan pakai sekam tuh dilimutin. Nah, es balok segini nih. Segini. Seharian gak bisa habis ya. Itu kapan ngabisin? Pernah gue lihat di internet ada tikusnya cuy beku di dalam. Pernah gue lihat di internet ada tikusnya beku di dalam es balok tuh. Ih, Mungkin yang tuh. balik lagi lah, jijik soalnya. Soalnya jijik. Dulu diupain berapa? Ya sekitar segitu juga. Ya, Sama 10.000 lah lah. ukurannya. Ya, ya itulah. Apa itu yang dari orang tua, belum kan dari yang lain-lain. Ya. Ya gue juga lupa sih dulu kalau lebaran dapat berapa. Gue tuh bahagiain sampai detik ini masih kata. Apa itu? Lebaran gue masih kecil. Masih inget ya? Kalau gue sudah lupa cuy. Meriah. Kalau tahun-tahun dulu itu meriah lebaran. Jadi ketika gue dewasa dan sekarang udah berumah tangga, gue tuh ngerasain feelnya beda. Iya itu. Lebih seru zaman kita dulu kecil ya. Iya, makanya disitulah kenikmatan kita tuh, makanya waktu masih kecil nanti kalau udah berumah tangga. Oh, ntar dulu. Lo ngebandingin antara lo kecil dengan anak lo sekarang gitu maksudnya. Bukan diri gue. Oh, lo sendiri semua. Oh ya pasti beda. Jadi makanya dengan yang gue nikmatin kebahagiaan gue dulu itu, gue terjemahin, gue tulis di anak gue gitu, supaya dia juga merasakan kebahagiaan yang gue rasain saat Kecil dulu. dia melipet baju lebaran Iya. depan rumah kan, Iya. dilipet, Iya. Ditaruh di pojokan tempat tidur. kalau dia taruhin di ini di ruang tamu, Iya, nah. taruh di situ sama dia menantikan lebaran, terus pakai tas ya kan untuk menampung Uang THR.
dia mau ngitung aset dia udah mau beli apa aja, mau nasi dia mau ini. Karena anak zaman dulu sama sekarang rohnya beda. Oh dulu itu mainannya itu kan beda. Iya. Kita langsung lu bilang tembak. Tamiya. Gua mah SD loh. Bawaannya kalau lebaran apa juga? Apa? Tas koper presiden. Woi. isinya apa? Duit. Lu pernah pakai nggak? Gue juga pernah. Wah, gua kasih bokap gua loh. Tas koper presiden itu pas sekolah. Di keranjang kuning gue cari masih ada loh. Dan harga Iya. luar biasa mak. Iya. Berapa? Ya, untuk tas anak sekolah ya Yang koper ya? iya, Koper, gue dulu pakai SD kelas Kalau sekarang? sampai kelas 4 gue pakai koper. lumayan tuh. Tapi kalau di online 300 ada lebih. lebih. Wih, dulu yang pakai tas presiden itu bukan orang sembarangan. Koper jinjing itu kan? Ya koper. Nggak bisa dibongkar loh, gak ada kuncinya. Bro. Iya, kode kayak koper sekarang. Enggak sih, kalau yang punya gue dulu cuma dicek kiri doang, kebuka. Kalau gua pakai kunci. Udah pakai belum pakai kode ya? Ya, Ada kunci, ada karena lu cekenan bapak lu kan. Kunci. Itu ya. jadi Iya, kunciannya gua kan dulu. tahun 65 ya. Ya dari bokap lu kan. Ya kalau bokap lu perlu kunci dia. Kalau anak sekolah kan nggak perlu kunci. Jadi yang murni untuk sekolah mah nggak ada kuncinya, seingat gue ya. Kalau digembok gitu dia. Kecil kuncinya kan. Kunci dia. Isi duit semua yang perlu taruh itu. Iya, jadi Wayang kali. begitu. Makasih kan? Wartet Makasih ya Om. kayak Gila. kayak ini ya, apa namanya, tukang kredit ya. Wah, gak ada lupa, gak ada. Om gak ada yang pakai coy. Paling cara di kantong ya kan. Gua berapa bulan gua. Lu beliin apa itu? Uang THR. Udah apa-apa, simpen aja di bawah kasur. THR juga dulu mah nggak pakai amplop ya. Langsung duit Langsung itu kan? dikasih. Nih buat kamu jajan, beli es krim apa segala macam. Duit dilipat gitu kan, duit baru kan. Iya, kan dilipat 2 itu dilipat 4 kan. Ini Nah. buat jajan. Kan Makasih Om. Ya, pakai angpau itu untuk menutupi nilai gitu. malu dia kan. Kalau masih kecil. Kalau dulu nggak ada, karena 5.000 pun udah termasuk besar zaman itu. Kayak mako sekarang. Jadi kalau mau bagian anak-anak di kampung itu uang itu di tengah. 2.000. 5.000. Gepokan. Dia tinggal selembar gitu istilahnya. Jadi saudara gue tuh salah ya ngasih 2.000 kok pakai amplop, harusnya pakai amplop dia. Ya kalau zaman itu mah besar lah 2.000. Ada Apaan? Zaman gue udah gede, udah umur 20-an lah. amplop. Pakai ditanya. Udah. Tapi gue udah hafal tuh di amplop itu nilai total. Ya kan? Jadi kalau misalnya yang gede kita berdua, yang kecil satu aja. Terakhir dikasih THR sama tetangga-tetangga. Kapan? Gue ya udah nggak tahu gua. Gue juga nggak pernah. Keluarga-keluarga aja ya. Iya, kapan itu? Kalau Dia gue, sebelum nikah lah. kalau gue kasih Dari zaman tetangga, kuliah masih kan. Kuliah dulu. Lama gue belum bekerja ya. 15 tahun yang lalu? Ada? Ya mungkin ada. Ada. Lu Jas gimana, Jas? Tar dulu, gue mau nanya sama Yuza dulu. Lo nggak dapat dari tetangga itu, lo nggak berkunjung atau memang lo berkunjung tapi ya biasa aja gitu respon tetangganya. Nah, ini yang mau gue ceritain sama gue sama dia. Kenapa? Perbedaan anak-anak sekarang dan anak zaman dulu. Iya. Anak-anak zaman dulu mau bertamu tempat orang yang kenal dorong-dorongan pantat, coy. Iya. Lu duluan. Duluan. Kenapa dia punya rumah itu? Anak sekarang kenal nggak kenal. Masuk, cuek. coy. Anak siapa tuh nggak tahu. Nggak tahu. Malah kejadian di rumah. Istilah kasarnya Sore-sore. 4.000, 6.000, ya 10.000, ya iya itu lah. Ini Nggak nggak ada kamu jangan dapat. Iya. Itu perbedaan anak zaman dulu sama zaman sekarang. PD-nya Keluarga aja bener. PD-nya sama boleh juga. dikasih jempol ya. Antara PD dan nggak punya adab sih kalau menurut gua. Gitu ya. Adab udah kurang makin kesini tuh. Selama kita tahu malu, itu berarti kita masih punya adab yang bagus. Iya, Tapi malu. kalau udah nggak tahu malu, itu adabnya kurang menurut gua sih. Manggil, assalamualaikum. Siapa? Kata gua bocil-bocil ini. Kenal? Enggak. Nggak ada yang kenal cuy, rombongan ada 7 orang, 8 orang. Ada, hampir kemarin ini ada. Ya bukan berarti kita nggak ridho ngasih ya, cuman kan fenomena ini Iya. yang tidak terjadi di zaman kita gitu loh. Aneh Orang gitu. tuanya ngebiarin. Sini. Ngerasa aneh kan kitanya. Lo gua dulu lo sama teman-teman itu 3 orang kenal sama yang punya rumah. Tapi enggak seenak kan. Mau masuk itu dorong-dorongan pantat. Sungkan, Lu duluan sungkan, gitu ya. ya. Masih punya malu kita dulu. Ya anak-anak sekarang wih, luar biasa. Makanya gua bilang, Salut gua bilang tuh. boleh dikasih jempol ya PD-nya. PD-nya. Makanya itu perlu dikasih atau enggak sih? Ya Ya tergantung yang punya rumah. Mau ngasih apa enggak? Kalau gue jujur aja gue ini introvert orang.
Kalau gua nih ya, kalau lu mau tahu, habis sholat id, salaman tuh di musola, ya kan, sama warga, gua langsung pulang ke tempat mertua. Biasanya mah PRT itu open house. Enggak, gua Enggak ya. gua ketemu aja di musola mertua. Nah, dia itu langsung ke apa namanya, ke tempat mertua, udah itu tempat nyokap gua. Ya, Udah. sudah dekat, pulang. Tidur, makan, tidur, makan. Yang maksimal. Dan gua makan Bener. Persis gua, begitu persis. udah gitu. Lu boleh cek rumah gua tutup, Persis. karena gua capek. Gitu. Sama sih, gue juga gitu sih. Bukannya gua nggak mau open house, tapi memang gua karakternya begitu. Betul. Ya kalaupun terjadi silaturahmi, kalau gua ya, yang gua alamin ya, itu ketemu di jalan, bukan gua namo. Dan kalau gua mau, misalkan kayak di warga gitu, kemarin gua mau ketemu tuh halal bihalal, Ngadain acara khusus. Ya, gitu kan, sama-sama kita datang di hari apa gitu. Setelah mau baru pulang kampung udah pada kumpul Udah lagi, pulang lagi. ya kan, kita ya kumpul di hari apa, salaman keliling. Nah, itu kena semua. Timbang gua apa nyamperin satu-satu rumah, ada yang nggak disamperin, ada singgung, ya, Cemburu ya. dikasih, mendingan betul, udah nggak usah. betul. Gitu. Namanya manusia itu kadang ada capeknya. Lagi mau nyamperin tempat ini, telepon mak gua, lu lama-lama telepon mak gua. Nah lo, misalnya belum gua samperin, akhirnya nyampe omongan, tempat tadi gua pulang, gitu. Gitu. Padahal dia nggak tahu. Orang tua kita udah nungguin. Hajatnya apa gitu kan? Sebabnya apa gitu. Daripada terjadi hal seperti itu dengan waktu gua rapat gitu kan. Mendingan gua begini yang gua amat. Masuk akal. Ya, Dan alhamdulillah aman sih. Bisa. iya begitu. Tapi penilaian orang beda ya, unik udah. Begini ya gitu. Ya, sama gue juga kadang-kadang ngerasain itu. Mungkin orang berpikir aneh ya gue gitu ya. Cuma ya sudahlah. Ya apa ya, yang nyaman tuh kita aja. Dan kita juga yang penting kan bukan bermaksud jahat. Memang kita apa ya, sudah terlalu banyak kesibukan. Ketika kita ada hari libur tuh pengen menikmati hari libur gitu. Istirahat apa segala macem Ya. gitu. Lebih nyaman sama orang-orang terdekat. Betul, sama orang-orang terdekat gitu. Ya biarin lah orang mau ngomong apa. Ya mudah-mudahan sih orang-orang juga nggak berpikir Paham. aneh, paham dan Ya, kondisi. karena gue juga gua hari raya Idul Fitri itu hari raya makan-makan tuh. Menurut gua Ya. belum tentu punya salah semuanya kan ngapain gitu kan. Kalau menurut gua sih mungkin salah pandangan orang ya, budaya kan kita salam salaman makan. Itu udah bergeser. Idul Fitri itu kenapa ada zakat apa namanya Fitrah. fitrah ya, karena jangan sampai ada yang nggak makan. Gitu. Semuanya harus makan di hari itu. Yose ngundang kita di sini makan-makan 2 hari loh, dapat barokah deh. Amin, Ya Allah. Makan berdoa. amin. Dan lu asal lu tahu, di dunia ini gak ada yang gratis. Yang lu bayar tadi lu lagi bisnis sama Allah. Iya, amin. Nanti Ya, herat dibayar. lu pasti itu pasti jos. Gua sering gua bayar, yang gua nikmatin saat ini tuh apa yang gua beli dulu. Jadi kalau lo ngelakuin kejahatan tuh dan lu harus bayar juga nanti. Semua dibayar ya. Semua dibayar tunai, cash sama bisnis sama. Jadi jangan Bisnis sama dia mah. Pakai istilahnya manusiawi banget.